Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya bersama Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Dan kita akan ngobrol dengan beliau tentang bagaimanakah cara seorang kaum muslimin atau bagaimanakah cara kaum muslimin untuk menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan dia berhari raya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, lama nggak ketemu. Iya. Tahun kemarin Ustadz, kaum muslimin sempat mendapatkan kasus penetapan tanggal 1 Ramadan berbeda, ada yang kemudian lebih dulu dan ada yang kemudian selisih sehari. Iya. Sebenarnya secara aturan syariat, cara mereka untuk kemudian menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan tanggal 1 Syawal, kapan mereka berhari raya, yang benar itu bagaimana? Karena banyak orang yang bingung dalam masalah ini. Baik, seperti kita lihat dalam kitab para ulama bahwasanya ketika kita menentukan hari raya, kita melakukan dua cara, yaitu yang pertama melihat hilal, yaitu awal bulan, ru'yah ya, dengan ru'yah. Kemudian kalau ketika cuaca itu mendung, ya, kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum, jika awan itu tertutup, ya, awan itu menutup bulan tersebut, ya, maka fa'akdirulah, yaitu genapkan bulan Syaban menjadi salasin, itu bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi ada dua cara, ya. Cara yang pertama tadi dengan ru'yatul hilal, karena di ayat sebutkan faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan hilal, ya, maka hendaklah dia itu berpuasa. Kemudian yang kedua tadi yaitu dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika hilal itu tidak terlihat. Nah, ini yang para ulama itu sudah sering membahasnya ketika mereka menentukan awal bulan Ramadan, ya, ataupun ya awal bulan yang lainnya. Nah, itu ketika kita menentukan 1 Syawal atau Idul Fitri pun demikian. Jadi dengan dua cara tersebut. Dan cara ini ya kita bisa dapati tadi berita hilal tadi atau info hilal tadi bisa dengan melihat langsung, ya, atau dengan persaksian satu orang saksi yang adil, artinya yang bukan fasik, artinya bukan orang yang ahli maksiat. Nah, ini kalau penentuan awal Ramadan itu dengan satu orang saksi, kalau bulan yang lainnya, ya, bulan Syawal atau bulan yang lain itu dengan dua orang saksi. Nah, itu cara penentuannya seperti itu. Namun ini semua nanti kembali manakah keputusan yang kita ambil, apakah kita memilih dari pendapat tiap ormas, ya, atau pendapat Pak Kiai kita, ya. Ini yang Islam ajarkan adalah kita kembalikan kepada keputusan penguasa. Keputusan pemerintah. Ya, keputusan pemerintah kita, ya, pemerintah kita. Terlepas dari cara apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terlepas dari cara apapun yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun mereka melakukan cara yang kita anggap sebenarnya kurang tepat, ya. Apalagi kalau cara mereka itu tepat, ya, dengan dua cara yang tadi yang biasa dilakukan oleh para ulama, maka tetap mereka itu ditaati. Dan yang kami tahu sampai saat ini pemerintah kita alhamdulillah masih menjalani cara yang sesuai dengan yang Nabi SAW itu ajarkan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah sepatutnya kita ikuti apa yang Islam itu ajarkan, ya. Seperti yang pemerintah kita itu jalani saat ini. Mereka menentukan awal bulan Ramadan. Intinya, ya, apapun yang diputuskan pemerintah itulah yang menjadi acuan bagi masyarakat kita. Gitu. Itu berarti bahasanya dalam Islam sangat menganjurkan agar kita senantiasa menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Dan satu hal yang sangat unik, bagaimana kaum muslimin bisa berhari raya namun mereka berbeda-beda dalam menetapkannya. Iya, kapan mereka bisa berhari raya namun masing-masing berseteru terus dalam menetapkan hari raya, seolah hari raya adalah momok untuk kemudian munculnya perselisihan di kalangan kita. Dan jarang kita jumpai di Indonesia kok hari raya bersatu, apalagi sekarang ya, apalagi belakangan ini karena terlalu demokratis lah istilahnya. Jadi ya berbagai macam pendapat itu semuanya diterima. Beda dengan mungkin dahulu, ya. Satu pendapat cuma yang bisa keluar cuma satu. Jarang kita lihat suara-suara yang beda seperti sekarang. Apa seperti itu di Saudi juga sempat terjadi perbedaan, Ustaz? Ada ormas tertentu yang beda? Tidak ada. Di sana satu suara. Jadi tidak ada satupun ormas yang boleh angkat suara kecuali Mufti Saudi Arabia. Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, bahkan sampai pun 1 Zulhijjah sekalipun. Mau melaksanakan puasa sunnah juga di bulan Muharram juga, semua itu dari keputusan Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Satu orang yang angkat bicara, tidak oleh setiap orang, ya, yang ngaku pintar ataupun yang ngaku pakar, ya, yang ngaku pakar ngitung hisab misalnya. Semacam itu juga dipraktikkan di negara seperti Mesir, negara-negara Islam yang lain, Ustaz? Ya, alhamdulillah itu seperti itu juga dipraktikkan di negara-negara yang lainnya. Rata-rata
menggunakan cara seperti yang tadi kami sebutkan di awal yang para ulama sampaikan. Dan perlu kita ingat di sini, ini pentingnya persatuan ya. Makanya sampai Imam Ahmad itu mengatakan yadullahi ma'al jamaah, yaitu Allah itu akan senantiasa menolong kaum muslimin selama mereka itu bersatu. Ya, selama mereka itu bersatu. Jadi Allah itu akan selalu menolong kaum muslimin seperti itu. Dan juga Imam Ahmad itu pernah mengatakan bahwasanya beliau katakan berhari rayalah atau berpuasalah dan berhari rayalah bersama penguasa kalian, pemerintah kalian, dan juga bersama mayoritas kaum muslimin, ya, dan bersama mayoritas kaum muslimin, ya, baik ketika itu hilal yang terlihat itu dalam cuaca yang cerah ataupun dalam cuaca yang mendung, itu kata Imam Ahmad. Jadi beliau juga menganjurkan kepada kita untuk berhari raya bersama pemerintah kita, itu insya Allah yang lebih selamat dalam hal ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mungkin ada dua hal yang perlu kita bedakan ya, antara penetapan kapan tanggal 1 Syawal dan kapan tanggal 1 Ramadan. Dengan yang kedua, bagaimanakah sikap masyarakat, sikap rakyat ketika terjadi perbedaan dalam menetapkan kapan tanggal 1. Dan yang kita tahu di negara kita sangat memberikan toleransi yang besar bagi berbagai macam ormas untuk menetapkan kapan tanggal 1. Tadi bincang-bincang yang kita jalankan, kita punya kesimpulan bahasanya rakyat tidak memiliki pilihan selain mengikuti pemerintah, karena satu-satunya yang berhak dan yang bisa menyatukan rakyat hanya pemerintah. Namanya ormas itu pasti akan kemudian berbeda dengan ormas yang lain dalam menetapkan kapan tanggal 1, begitu Ustaz ya. Kita bisa tiru negara tetangga kita, Malaysia. Di Malaysia informasi yang kita dapatkan katanya tidak ada satu suara perbedaan, juga. Satu suara dalam menentukan kapan hari raya dan satu suara dalam menentukan kapan berpuasa. Dengan demikian kita bisa melaksanakan hari raya yang sejatinya karena kaum muslimin bersatu dalam masalah ini. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abduh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.